Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang apa sih itu abstrak, dan akan dilanjutkan dengan abstrak yang sudah saya buat untuk sistem informasi data pariwisata di Kabupaten Sumeneb berbasis website. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Rohani dengan NPM 2103191217 dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Kampus Sumeneb. Tanpa berlama-lama lagi, apa sih itu abstrak? Abstrak itu merupakan ringkasan dari isi KTI atau karya tulis ilmiah. Abstrak juga disebut sebagai miniatur dari karya tulis ilmiah yang akan ditulis secara singkat. Biasanya abstrak ini terdiri dari 1 atau 2 paragraf, tetapi terkadang juga terdiri dari 3 paragraf. Abstrak biasanya ditulis pada akhir karya tulis ilmiah dan biasanya sering diikuti dengan kata kunci. Pentingnya abstrak. Diibaratkan sebagai rumah, abstrak adalah pintu masuk dari pembaca yang akan membaca suatu karya tulis ilmiah. Jika abstrak yang ditulis jelas dan menarik, pembaca akan tertarik dan akan lanjut membaca suatu karya tulis ilmiah. Hati-hati ya untuk pembuatan abstrak. Itu biasanya banyak karya yang bagus ditulis dengan secara baik, tetapi abstraknya ditulis tidak jelas dan tidak menarik. Itu akan membuat pembaca tidak tertarik untuk membaca isi karya tulis secara keseluruhan. Yang kedua yaitu akan sangat disayangkan jika ide-ide bagus dalam suatu karya tulis ilmiah tidak mendapat apresiasi gara-gara penulisan abstrak itu tidak dikemas secara baik. Aliran penulisan abstrak itu ada PISP, yaitu Problem, Interesting, Solution, dan Performance. Problem ini mendeskripsikan permasalahan yang diangkat dalam suatu karya ilmiah. Interesting itu menuliskan alasan kenapa permasalahan itu sangat penting untuk diselesaikan. Solution yaitu untuk mengajukan pendekatan atau metode algoritma untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan performance yaitu buatlah klaim kehebatan pendekatan metode atau algoritma yang Anda ajukan terhadap kinerja setelah diuji coba untuk menyelesaikan masalah. Biasanya untuk panjang kalimatnya, pada problem ini ada 1 kalimat, di interesting ini ada 1 kalimat, solution ini sesingkat, sejelas, dan semenarik mungkin, dan performance ini ada 1-2 kalimat. Ya, ini merupakan contoh abstrak dalam paper ilmiah di mana menggunakan metode PISP dan juga ada metode dengan menggunakan IPSP. Jadi menggunakan interesting terlebih dahulu, lalu problem, dilanjut dengan solution dan performance. Lanjut untuk abstrak yang sudah saya buat, yaitu abstrak. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk merancang dan membangun sistem informasi wisata yang dapat menyajikan dan memberikan informasi wisata dan budaya yang ada di Kabupaten Sumeneb. Adapun latar belakang dari penelitian ini diangkat berdasarkan kebutuhan akan adanya sebuah sistem informasi yang dapat memberikan informasi menyeluruh secara cepat dan akurat. Karena penyampaian informasi mengenai wisata di Kabupaten Sumeneb untuk saat ini masih menggunakan brosur, dan dengan kata lain penyampaian informasi ini semacam belum efektif
dan belum cukup mampu menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Sumeneb. Dan dengan adanya sistem informasi ini juga dapat mempermudah pemerintah dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan setempat dalam mengelola informasi wisata dan kebudayaan di daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan sistem SDLC. Hasil evaluasi penilaian akhir yang dilakukan terhadap sistem informasi wisata sehingga dapat digunakan dengan mudah oleh pengguna untuk mendapatkan layanan informasi yang dibutuhkan. Dan menyertakan kata kunci yaitu sistem informasi, pariwisata, dan Kabupaten Sumeneb. Biasanya abstrak terdiri dari bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Untuk bahasa Inggrisnya yaitu this research was conducted with the aim of designing and building a tourism information system that can present and provide tourism and cultural information in Sumeneb Regency. The background of this research is based on the need for an information system that can provide comprehensive information quickly and accurately. Because the delivery of information about tourism in Sumeneb Regency is currently still using brochures. In other words, the delivery of this kind of information is not effective enough and not sufficient able to attract tourists to visit Sumeneb Regency. And the existence of this information system can also facilitate the government of the Tourism and Cultural Office in the Tourism and Cultural Information Organization in the area. The study used the SDLC system development method. The result of the evaluation of the final result are carried out on the tourist information system so that it can be used easily by user to get the information service need. Dengan keyword information system tourism and Sumeneb Regency. Ya, mungkin itulah abstrak yang sudah saya buat dengan menggunakan metode PISP. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.